Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Selamat pagi sahabat Jawa Timur, selamat datang dalam program Business Talk untuk pagi hari ini bersama dengan saya Billy Patopoy yang menemani Anda di tengah cuaca yang bisa dikatakan ini kurang baik ya. Kita mengawali 2 hari ini khususnya di Sidoarjo dengan kondisi cuaca yang bisa dikatakan hujan tapi tidak deras begitu ya. Jadi hujan sedang. Bahkan pagi hari ini saat berangkat ke studio ini sempat sedikit basah begitu ya. Karena itu saya pakai jaket untuk sahabat Jawa Timur. Pada pagi hari ini kita akan bahas terkait dengan kucing. Kenapa kucing itu mahal? Dan apakah bisnis itu memang perlu kucing ya? Karena kalau saat ini dipikir-pikir, berbagi tips dan mungkin beberapa saran itu juga sangat penting loh dalam melakukan sesuatu. Apalagi kalau dalam berbisnis ya. Nah, kalau dalam berbisnis sekarang memang kebanyakan kalau saya lihat banyak yang join dengan teman-temannya dan lain-lain, tapi juga banyak yang memiliki kucing begitu. Kenapa? Langsung saja kita tanya pada Coach Samfri. Selamat pagi Coach. Selamat pagi Mas Billy. Baik. Ini ya 1 minggu saja ya. 1 minggu lalu masih ketemu ya. sudah kembali dari Imlek itu. Oh sudah. Minggu kemarin kita edisi Imlek begitu ya. Edisinya hitung-hitung. Sekarang kita kembali ke materi teori begitu ya. Betul. Baik, Coach, ini di sana hujan, Coach? Iya hujan, tapi udah berhenti nih. Di sini masih gerimis sekarang prosesnya. Ini 2 hari berangkat ke kantor pagi-pagi selalu kehujanan ini. Iya, ini teman-teman yang di daerah yang kebanjiran semoga cepat surut ya. Ini barusan saya lihat di Instagram daerah Jawa Tengah ya. Semarang itu banjir. Kemudian Semarang atas, kemudian sampai ke arah Pati, Rembang itu juga ada banjir. Jakarta apalagi udah jangan ditanya lah. Sudah kemarin saya dari Jakarta Coach, Kamis malam sampai dengan Senin pagi ya. Mas Billy Jakarta. Betul, memang banjir ya di sana ya. Banjir ya. Nah, baik. Ini semoga tidak karena kondisi cuaca yang dingin begitu ya, semoga sahabat yang saat ini mendengarkan tidak fokus begitu. Kadang-kadang kan ada yang mengantuk dan lain-lain. Karena ini menarik kalau Anda lewatkan ya. Kemarin ini pastinya tidak akan mengantuk karena hitung. Sekarang kita balik ke teori lagi. Betul. Kita bahas terkait dengan kucing. Nah, kenapa sih kucing itu mahal sebenarnya, Coach? Oke. Jadi teman-teman yang paham tentang kucing dan sudah merasakan kucing, udah pasti tahu kenapa kok ini mahal, gitu ya. Tapi kan banyak yang belum tahu, Mas Billy. Nah, saya biasanya membagi 2 ya, antara mentoring dan kucing. Walaupun memang mirip sekali, ini kayak saudara kembar gitu ya. Mentoring dan kucing itu biasanya dalam kucing ada mentoring. Di dalam mentoring ada sedikit yang memasukkan unsur kucing, tapi nggak banyak gitu ya. Tapi kalau kucing pasti di dalamnya ada unsur mentoring. Nah, apa sih mentoring itu? Mentoring itu adalah kegiatan yang memberitahukan atau menularkan cara untuk sukses kepada orang lain yang belum sukses di bidang yang sama. Itu mentoring ya. Jadi menularkan cara sukses kepada orang lain yang belum sukses. Nah, ini penekanannya Mas Billy di bidang yang sama. Nah, mentor hanya bisa memberikan mentoring kepada orang yang di industri yang sama. Jadi kalau kita mentoring F&B gitu ya, kuliner, ya harus orang itu sudah memiliki bisnis kuliner gitu ya. Jadi nggak bisa kalau mentoringnya F&B tapi kemudian yang mentornya adalah seorang pengusaha batik, nggak bisa gitu ya. Itu nggak boleh ya, bukan nggak boleh tapi banyak nyambung gitu ya. Jadi mentoring ini sangat beracuan kepada asas kesamaan, harus sama ya. Nah, tadi saya katakan di dalam coaching itu ada sedikit mentoringnya.
ada sedikit mentoringnya, tapi banyak di coaching. Nah, apa itu coaching? Coaching ini, jadi pada saat kita bicara coaching, tujuan daripada coaching itu bukan ngajarin. Nah, kalau mentoring tadi kan ngajarin ya. Mentoring itu kan memberitahukan jurus-jurus untuk mencapai sukses. Ya. Nah, sekarang kita lihat, pada saat kita mentoring, kemungkinan besar plafon daripada kesuksesan itu paling mentok ya sebesar suksesnya si mentor. Baik. Jadi kalau sekedar berbagi pengalaman kalau mentoring itu ya sebenarnya ya. Ya, tapi ya berbagi dan ngajarin ya. Caraku begini loh, caraku begini ya, jalanku begini, Anda bisa ikutin saya. Ya, itu kalau diikutin paling mentok ya suksesnya sama dengan si mentor. Ya kan, wong resepnya sama kok. Ketika seorang mentor bikin kue, tentu ketika ngajari ke mentinya, jadi mentor itu gurunya, menti itu namanya muridnya ya. Kalau coach itu adalah yang meng-coach, coachee ini adalah yang menerima jasa coaching. Jadi ada mentor, menti, coach, coachee. Ya, jadi tinggal tambah i saja ya. Iya, tambah 2e. Iya, 2e gitu ya, menti ya. Oh, e-nya 2, baik. 2 aja ya dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kita punya konsep itu pada saat coaching. Kalau mentor tadi adalah paling mentok setinggi mentornya ilmunya. Kalau coaching itu bahkan yang coachnya bisa dilampaui oleh coachee-nya. Oh, oke, baik. Jadi bayangin ya, coach ini pada dasarnya pasti sudah lebih tahu tentang apa yang di-coachingkan. Ya. Nah, ketika dia meng-coach seorang coachee, tujuannya dia adalah bukan untuk menjiplak dirinya sebagai coach, tapi supaya si coachee ini mampu mengoptimalkan kemampuannya sehingga kalau bisa, kalau perlu dan seharusnya dia melampaui coachnya. Oh, baik. Nah, itu kenapa proses coaching tidak boleh terlalu banyak ngajarin. Kalau ngajarin, nggak bisa melampaui coachnya. Lebih ke mentoring ya, kalau misalkan selalu itu mentoring. Ya, itu mentoring. Nah, pada saat dasar-dasar coaching, pada saat kita memulai coach perusahaan, pasti ada unsur mentoringnya. Nah, tapi kan memang coaching tidak didesain untuk meng-coach satu usaha tertentu. Ya. Nah, ini hujan lagi. Barusan diberitahu berhenti, ini hujan lagi sekarang Mas Billy. Di sini sudah enggak, Coach. Ini hujan lagi. Di Sidoarjo sudah tidak. Kalau di mungkin Nganjuk, Trenggalek dan juga Tulungagung kayaknya enggak deh. Karena saya lihat peta sebaran Jawa Timur tadi pagi enggak. Begitu. Iya. Oke, kembali ke laptop ya. Jadi kita punya proses coaching itu memang di awal-awal pasti ada unsur coaching mentoringnya ya. Tapi kita tidak desain untuk meng-coaching satu industri tertentu. Kita meng-coach multi industri. Nah, karena itu biasanya mentoringnya sebatas pada pola pikir, cara menjalankan bisnis secara umum, cara menghitung seperti kemarin profit, ya, margin, markup, ya, cara menghandle konsumen, cara menghandle anak buah, itu kita mentoring. Baik. Ya, karena pada umumnya bedanya beda antara satu bisnis dengan bisnis lain tidak terlalu beda jauh. Ya, itu seputar itu aja, gitu kan. Tapi kalau mentoring teknis kita dilarang. Seorang coach nggak bisa, ya, nggak bisa. Kita tidak bisa mementoring teknis. Bagaimana cara memilih resep, bagaimana cara membuat, kalau misalkan F&B bisnis ya, food and beverage bisnis, itu kita mentoring. Bagaimana cara membuat menu yang enak, nggak boleh, karena kita bukan mentor di bidang F&B. Ya, bagaimana membuat price list yang menarik untuk konsumen. Ya, sedikit-sedikit kita boleh sharing pengalaman kita, tapi nggak boleh ngajarin sampai detail begitu jangan gitu ya. Nggak bisa ya. Hanya memancing begitu bukan coach maksudnya. Ya, boleh kadang-kadang kita membuat formulanya, kita membuat platformnya. Dan jadi seorang coach tugas utamanya adalah membuat si coachee atau muridnya ataupun partner bisnisnya, kita biasanya sebut partner bisnis karena kalau mentor kan mentee itu muridnya ya, kalau kita sebut coachee itu partner bisnis kita, itu mengoptimalkan sumber daya dia, sumber daya perusahaannya, sumber daya manusia, sumber daya timnya, ya, sehingga terutama ownernya, kepemimpinan, leadership dan segala macam, supaya dia menjadi pemimpin lebih besar, lebih hebat, lebih bijak, lebih cerdas, lebih tahan banting, gitu ya. Nah, yang melampaui kalau perlu kemampuan coachnya. Nah, ini kenapa proses coaching itu disebut sebagai investasi jangka panjang. Oh, baik. Gitu kan ya. Investasi jadi kalau kita panjang justru ya, bukan hanya di awal-awal saja ya berarti ya. Enggak. Oh iya, paham coach, paham. Ya.
Betul ya. Jadi itu kenapa pada saat bahkan gini ya, sekarang mungkin sekarang udah nggak zamannya lagi ya. Kalau teman-teman tahu Tiger Woods ya, yang pegolf dunia, ya sekarang setahu saya udah pensiun atau sudah nggak terlalu aktif lagi. Itu coachnya kan kalah pinter sama Tiger Woods ya. Pastilah. Iya pasti. Tiger Woods nomor 1 di dunia. Kalau dia nomor 1, berarti coachnya kan nggak mungkin nomor 1. Masa nomor setengah kan nggak mungkin. Nggak mungkin lah, ya. Ya, masa nomor 3/4 kan nggak mungkin ya. Betul. Ya, nah jadi coachnya kan kalah pinter sama Tiger Woods, tapi tetap coachnya itu mampu membuat coachnya menjadi lebih bersinar. Oh, oke. Gitu ya. Jadi itu kenapa tugas dari coach itu bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk menepuk dada kemudian bilang saya hebat, saya pengalaman. Nggak bisa, itu bukan coach itu. Dia pasti otomatis secara tertulis, secara hukum, secara prinsip dia gugur menjadi coach, gugur jadi seorang coach. Oh, justru seperti itu ya? Nggak boleh. Bahkan coach yang bagus itu akan disewa untuk melatih atau pendampingan. Nanti kita bicara masalah pelatihan dan pendampingan, ini berbeda ya. Mendampingi orang yang sebetulnya jauh lebih hebat dari dia. Itu coachnya secara teknis kalah jauh, kalah hebat, maksudnya kalah jauh secara teknis ya. Tadi itu ya, punya restoran, coachnya nggak punya restoran. Ya, mengcoach seorang developer, saya mengcoach seorang property developer dan seorang broker developer. Saya punya properti tapi bukan property developer. Ya, saya bukan seorang broker developer. Jadi broker property. Jadi ini adalah sebuah konsep di mana seorang coach disewa bukan untuk menjadi orang yang lebih pintar dari seorang coach, tapi memberdayakan, mengoptimalkan, membiarkan kemampuan terhebat dari seorang coach itu keluar. Itulah tugas utama dari seorang coach. Oke. Baik, tapi pertanyaannya, kapan sih sebenarnya kita membutuhkan jasa coaching begitu untuk para pebisnis? Karena kan biasanya kalau yang saya tahu, rata-rata waktu perusahaannya sudah berjalan cukup lama ini, agar dia tetap bertahan atau mungkin butuh inovasi baru lagi, baru dia pakai coaching. Ya, that's a very good question ya, sangat bagus pertanyaannya. Jadi di tahap ini kita tahu bahwa sekarang seorang coach itu menjadi partner bisnis, menjadi seorang yang memang mengoptimalkan kinerja daripada coach dan membuat ini menjadi sebagai investasi jangka panjang. Ya, itulah kenapa kita sebut investasi. Ya, karena ini sebetulnya yang dibayar itu adalah ke diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih mahal, lebih hebat, lebih sukses. Nah, sekarang kapan kita butuh seorang coach? Ya, saya menghindari mengcoach perusahaan. Saya pribadi ya, saya nggak bisa melakukan ini bagi standar untuk semua rekan-rekan coach profesi yang lain karena belum tentu sama. Jadi saya memakai saya sebagai contoh. Saya pribadi menghindari mengcoach perusahaan yang startup. Oh, betul berarti yang saya tadi kira-kirakan ya. Rata-rata memang betul. Sudah berjalan tengah-tengah begitu. Betul. Tapi saya pribadi ya Mas Billy ya, saya nggak tahu karena ada coach lain yang khusus untuk startup. Jadi mungkin beda. Mungkin ada varian dari coach yang lain yang mungkin kita boleh sih kadang-kadang boleh berbeda gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, saya mengikuti aliran coach yang murni itu adalah kita menghindari mengcoach startup. Kenapa? Satu alasan pertama. Pada saat startup, mereka lebih membutuhkan mentor. Karena mereka startup ini butuh namanya adalah untuk memulai dengan mulus, tidak terlalu banyak jatuh, tidak sampai mati sebelum berkembang. Gitu kan? Baik. Ya, jadi karena itu kalau melihat Mas Billy lihat drama Korea nggak startup itu ya, yang ada mentornya, ada murid CEO-nya gitu ya, yang film Korea itu ya. Nah itu kan artinya apa sih? Kan di sana disebutin mentor, bukan coach. Ya, jadi kan pakai seragam itu loh, mentor CEO itu ya, yang kemarin tahun lalu populer banget sampai ada yang jual kaos di toko-toko mentor CEO segala macam. Nah itu kan sebetulnya mentor bukan coach. Ya, jadi ketika saya pribadi sekali lagi ya teman-teman yang mendengarkan atau teman-teman mungkin yang seprofesi dengan saya sebagai coach tidak harus sama dengan saya dan tidak berarti bahwa saya yang paling betul, tapi saya menghindari secara sadar mengcoach startup. Tapi ada alasan tertentu kan coach pasti untuk melakukan hal seperti ini ya? Ya, pertama startup tadi butuh mentor.
Ya, karena mereka nggak butuh dioptimalkan dulu, mereka butuh dibuat supaya eksis dulu, karena startup kan belum eksis, belum ada. Yang kedua, oh iya, paham, baik. Betul kan? Ya, belum ada kok. Ya, yang kedua, proses coaching itu membutuhkan deep thinking, berpikir yang dalam. Ya, berpikir di dalam kontemplasi, berpikir merencanakan planning strategi yang lebih dalam. Saya mau apa segala macam. Nah, ini biasanya kalau startup mereka masih berputar di sekitar omset profit dan membuat BEP dulu. Baik. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga paling penting adalah biasanya kalau pada saat karena saya pernah mengurus startup ya, jadi saya pernah membuat startup, tapi ini pro bono, jadi tidak berbayar startup. Dan kemarin bulan lalu pun saya masih membuat pro bono ya, jadi ada beberapa teman-teman rekan-rekan yang dekat, kita punya komunitas kecil, kemudian saya coach beberapa orang, 4 orang, 5 orang gitu ya, yang startup dan memang berkenan untuk saya coach. Lebih banyak mentoringnya sebetulnya ya. Yang ketiga yang paling penting adalah biasanya seorang coach yang meng-coach startup pasti berubah menjadi mentor. Oh baik, karena masih belum tahu ini jalannya kemana ya. Diberikan jawaban dulu. Lah coachnya nge-coach orang yang buta sama sekali, nggak ngerti jalan ya pasti coachnya tanya, coach gimana ya cara mendapatkan konsumen? Ya saya jadi berubah jadi mentor. baik. Ya, baik. Jadi paham. saya menghindari bukan karena salah, saya menghindari karena saya mau lebih fokus ke coaching bukan ke mentoring. Ya jadi ini pilihan sebetulnya. Ya. Jadi kenapa kok saya menghindari? Karena satu adalah pada saat startup itu mereka membutuhkan panduan, bukan coach. Yang kedua adalah karena tantangannya diajak mikir belum bisa terlalu dalam. Ya karena mereka mikirnya cuma piye dodolane, piye biar laku, piye biar bati, piye biar bisa bayar anak buah, piye gimana supaya biar bayar supplier dan seterusnya. Dan yang ketiga, ini paling bahaya. Ketika seorang coach terlalu banyak meng-coach startup, dia akan berubah menjadi mentor. Statusnya berubah menjadi mentor, bahkan dia tidak bisa lagi dinilai investasi seorang coach. Jadi tidak boleh seorang mentor kemudian nge-charge biaya coaching. Itu sebetulnya beda. Ya. Kenapa? Kan judulnya kenapa coaching itu mahal gitu ya. Kenapa coaching itu mahal? Saya nggak bilang mahal ini rupiahnya harus beda dengan mentor, enggak. Tapi secara konsep coaching itu mahal karena ini investasi yang membuat seorang yang invest di program coaching itu mengalami pertumbuhan yang sangat besar. Bisa sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Saya punya klien 5 kali pertumbuhannya. Di mana mereka bertumbuh jauh lebih besar ya dibandingkan sebelum ikut coaching, bukan karena coachnya yang ngajarin gimana, tapi coachnya membukakan pintu dan mengoptimalkan pola pikirnya, mengoptimalkan disiplinnya, mendisiplinkan sehingga mereka mampu mendapatkan breakthrough ya, terobosan itu. Ya, jadi kalau mentor itu membantu mentee supaya sukses, gitu ya, suksesnya dia ya, sukses selevel mentor ya. Mentor membantu mentee supaya sukses selevel mentor. Coach membantu coachee untuk breakthrough atau mendapatkan terobosan. Melampaui seorang coachnya sendiri. Oh jauh, kalau bisa jauh banget. Oke, paham. Nah nanti kan setelah ini kita break, saya akan jelaskan. Kok bisa seorang coach yang bisa membantu coachee-nya menerobos sesuatu yang jauh lebih dari coaching. Dari coaching. Ya nanti saya jelaskan prosesnya. Baik. Itu kenapa coaching itu mahal. Baik. Nah ini kebetulan ada 2 pertanyaan yang sudah masuk, tapi nanti saya juga bacakannya mungkin setelah jeda terlebih dahulu ya. Ini ada satu pertanyaan yang menarik coach ini coach. Ini sebenarnya lebih ke personal ya, tapi ini masih nyambung dengan yang saat ini kita bahas begitu ya. Baik, untuk sahabat Jawa Timur juga masih saya tunggu yang bergabung ya. Nanti bisa disampaikan ke WhatsApp kami 0821 3264 109 atau nomor telepon interaksi langsung bisa langsung telepon ya. Nanti di 031 8961514. Sekali lagi WhatsApp 0821 3264 109 dan nomor telepon untuk interaktif ada di 031 896 1514. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek
gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no. Aduh ya mesti to Le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso Le iki. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah. Juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052 081 230 55052. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Jadi pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga tetapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, Anda bisa memilih air mineral Santri produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan juga kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar Sefilan Tabur Sidoarjo dengan telepon 0821 3404 0289. 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri untuk wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawo, RT 3, RW 1 Pelumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Ada minum, pilihlah Santri. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat Jawa Timur, baik yang ada di Sidoarjo, Tulungagung, dan juga Trenggalek dan Nganjuk ya. Saat ini untuk Bisnis Talk juga disiarkan selain di Suara Sidoarjo, ada di RSL Nganjuk, RGR FM Tulungagung, dan juga Praja Angkasa Trenggalek. Nah, Coach Samfri, ini kita ke materi selanjutnya atau ke pertanyaan dulu ini? Karena 2 yang sudah masuk tadi. Pertanyaan 2 ya. Udah, Bapak. Saya jawab ya. Ini sebenarnya satu dari teman saya. Satu dari teman saya, karena mungkin saya memandu akhirnya ikut nimbrung begitu ya. Syarat minimum jadi coaching itu gimana sih, Coach? Saya kok ngikutin setiap Kamis beberapa minggu ini kok asik ya. Ical di Sukodono. Oh, temannya Mas Billy nih? Iya, betul. Ini kemarin saya bagi flyer di WhatsApp langsung ikuti. Wah, ada mantap. Karena pengen mungkin memendam ya ingin tanya seperti ini ya. Momennya pas sekali. Yang kedua ini dari pendengar, ada coaching, ada Adita.
coaching yang sampai ikut ngarahin perusahaan untuk ambil keputusan ini sesuai sarannya itu sebenarnya baik atau tidak. Jadi diberi arahan mungkin ya, kalau saya menangkap pertanyaannya, sampai-sampai yang diambil oleh perusahaan itu pas banget atau mirip sekali dengan yang tadi diarahkan. Ya. Jadi bukan memancing mungkin. Betul. Oke, saya jawab dulu yang temannya Mas Billy ya. Iya, Ical. Bro Ical. Icang jelas. Panggilannya Icang juga sebenarnya. Icang, ya Bro Icang. Selamat pagi Bro Icang, terima kasih sudah mendengarkan Suara Sidoarjo. Saya mau tanya dulu nih, apakah yang dimasukkan itu menjadi coachnya atau ikut program coachingnya? Jadi saya kurang paham nih. Syarat untuk menjadi coachnya atau syarat mengikuti program coaching? Mungkin jadi coachnya ya. Iya. Supaya saya nggak salah, kan bisa dua-dua Mas. Bisa dua-dua. Mungkin untuk menjadi dua-duanya mungkin nggak apa-apa deh. Dua-duanya saya jawab deh ya. Biar aman. Ya, semuanya kena nanti ya. Jadi untuk menjadi coach tentu harus ada jam terbang. Ya, ada jam terbang. Kita tahu namanya 10.000 jam. Kemudian harus ikut sertifikasi, harus ada pelatihan, harus membuang ego. Ya, seorang coach itu dilatih untuk membuang ego. Itu problem. Jadi tidak ada satu orang coach pun yang bisa tuntas membuang egonya. Saya pun masih dalam proses belajar. Walaupun udah 10 tahun pun masih belajar terus Mas Billy ya. Karena tetap saya kadang-kadang bikin masalah, bikin problem hanya karena ego saya terlalu besar atau keluar duluan gitu kan. Wah, saya tahu nih jawabannya harusnya begini ya. Saya berubah lagi jadi mentor. Ya, karena akhirnya kita malah kalau orang Jawa itu apa ya? Ngurui gitu ya. Malah saya memberitahu ya. Sedangkan pemberitahuan saya atau informasi saya itu bisa saja membuat mereka akan mengikuti cara saya, tidak mengikuti jalan menuju breakthrough-nya dia atau terobosannya dia. Ya, walaupun cara saya itu baik untuk dia, tapi untuk sementara dia akan terima kasih. Sementara in the long term, jangka panjang, mereka akan bilang, "Lu kok sampai sini tok ya?" Bisa ngerti ya, Mas Billy ya? Ini akan menjadi sebuah bumerang di ujungnya. Itu kenapa egonya dibuang dulu ya. Jadi latihan dan sertifikasinya, tools-nya, latihan bertanya ya. Kalau teman-teman tahu bertanya ini adalah salah satu alat nomor satunya coach ya, karena dengan bertanya kita membongkar, nanti saya jelaskan ya, menuju breakthrough ada beberapa tahap ya. Nah, kenapa kita mesti tanya? Kalau ada baiknya mungkin lihat IG saya lah ya, Instagram saya berusaha kemarin jelasin tentang kenapa coach itu banyak tanya ya. Jadi 2 hari lalu bisa cek, bisa lihat, bisa ngintip di Instagram saya. Nah, saya jelaskan kenapa kalau coach itu perlu tanya, pertanyaannya itu bagaimana, apa manfaatnya, dan seterusnya ya. Jadi itu, untuk menjadi coach harus sertifikasi, harus belajar, harus ada ilmunya, harus ada karantinanya, Mas Billy. Jadi, Mas Icang, ini akan dikarantina kalau mau ikut ya, ada programnya. Ikut dari mana coach? Banyak sekarang program coaching untuk pelatihan ya, untuk menjadikan seorang coach. Yang kedua, bagaimana ikut program coaching? Nah, sebetulnya semua boleh ikut program coaching, tapi saya pribadi menghindari startup. Kenapa? Karena akhirnya saya tidak jadi coach, jadi mentor. Ya, tapi boleh nggak startup itu coachingnya? Boleh, itu kan hak pribadi, nggak masalah. Cuma pastikan coachnya memang tahu bahwa dia ini sekarang dalam proses mentoring sebelum jadi coaching. Jadi mentoring dulu ketika kita membantu seorang pebisnis startup, kita harus pertama kali menjadi mentor dulu. Ya, kemudian kita berubah gradual secara bertahap menjadi seorang coach. Ya. Jadi pastikan kalau yang membantu itu paham, karena gradual ini susah sekali loh Mas. Kalau kita sudah masuk ke mentor, ego kita udah diangkat, kita udah dianggap orang paling pinter oleh klien kita. Klien kita setengahnya kayak menyembah, wah hebat banget coach kita, pinter tenan. Kita nggak akan mau berubah menjadi coach, kita selama jadi mentor karena kita, ya? Iya, karena siapa yang nggak suka dipuji Mas Billy? Wah hebat ya, pinter tenan. Nah itu kenapa masalah di saya juga sama, saya itu berjuang setiap hari supaya saya nggak dianggap orang pinter, nggak dianggap orang lebih tahu. Kenapa? Kan saya mau jadi coach bukan jadi mentor. Ya. Jadi seorang coach ini memang kayaknya harus punya keinginan untuk mengalahkan diri sendiri setiap hari gitu loh. Jadi itu beratnya jadi coach. Ya, jadi untuk mengikuti syarat menjadi masuk program coaching ya, yang nomor satu harus punya usaha. Ya kalau ini pertanyaan bagus lagi ya, saya tambahkan pertanyaannya Mas Icang. Kalau saya belum punya usaha sama sekali, baru akan mulai usaha, saya butuh coach nggak? Tidak sama sekali, tidak relevan. Ya, saya belum punya usaha, saya sedang menyewa seorang coach untuk membantu punya usaha. Aduh, ini malah kacau ini. Ya, kenapa? Karena jadinya bukan coach lagi, bukan mentor lagi, nanti jadi broker bisnis. Udah bro, sis. Anda jadi affiliate marketing aja, Anda jadi dropshipper aja, ini jadi broker nanti Mas Billy. Ya. Anda buka resto aja, Anda buka depot aja lah gampang, Anda bikin ayam geprek aja, malah jadi broker bisnis. Waduh,
Itu malah dengan pertanyaan kedua ya sebetulnya ya. Oh iya, nanti kita bahas ya. Oke. Nanti kita bahas ya. Jadi ini bahaya banget ya teman-teman ya. Jadi mendengar suara Sidoarjo di seluruh Jawa Timur ini bahaya banget karena akhirnya jadi rancu. Ada broker bisnis, ada advisor, ada mentor, ada coach. Yang mana yang kita butuhkan? Itu kenapa kok saya hari ini saya angkat karena banyak yang tanya sama saya. Saya butuh coach ini coach. Nah, ini bulan ini sudah ada dua yang saya sarankan tidak. Padahal mau ikut program saya. Gimana? Udah jangan dulu lah. Kenapa? Nggak cocok, nggak bisa. Ya, nggak bisa ya. Sekali lagi, mentor itu melatih mentinya untuk sukses maksimal selevel dia. Mentok selevel mentornya. Coach, kalau mentornya berkembang terus bagaimana? Ya itu mentor yang bagus. Mentor yang bagus adalah mentor yang berkembang terus sehingga sukses mentinya itu nggak bisa kena touch point-nya dia. Selalu dia berkembang duluan sehingga mentinya ikut naik. Itu mentor yang bagus. Mentor menghasilkan sukses buat mentinya, coach menghasilkan breakthrough atau terobosan untuk coaching-nya. Sudah, itu prinsipnya. Nah, berarti kalau kita bilang coach, berarti coach bisa nggak meng-coach orang yang sudah berhasil dan sukses? Loh, memang itu bagian kerjaan kami yang paling utama. Kenapa? Karena orang sukses itu biasanya terhambat oleh kesuksesannya sendiri, nggak bisa breakthrough, Mas. Ya, misalkan omset sudah berlimpah, anak buah sudah banyak, sistem sudah jadi, profit sudah baik, ya pendapatan besar, kemudian mentok. Bosen, jenuh, mau apa lagi ini? Nah, seorang coach tugasnya adalah tanda kutip mengobrak-abrik itu, Mas. Jangan terjebak zona nyaman artinya juga ya. Ya, bahasanya adalah comfort zone. Ya, jadi artinya kita membuat seorang klien itu breakthrough. Breakthrough apa sih? Break itu pecah ya, through itu tembus ya. Pecah tembus kayak plafonnya dia itu kemudian kita breakthrough tembus. Baik. Jadi ya, tadi itu. Iya, bahkan saya pernah ditanyain sama satu pengusaha tahun 2014-15 ya, bayangin ya sudah 6 tahun lalu. Ditanyain ketika saya seminar, itu zaman indah sebelum pandemi ya, enaknya. Ya, seminar offline. Semua merindukan masa-masa seperti itu, Coach. Iya, saya juga malah curcol. Seorang pengusaha bilang sama saya, "Hai, Coach, you punya pabrik berapa?" "Hah, pabrik? Saya nggak punya pabrik dan nggak niat bikin pabrik." "Gimana Anda bisa mengikut saya yang sudah punya 5 pabrik?" Gitu loh. "Umurmu berapa?" Gitu ya. "Kamu belum lahir, saya sudah punya bisnis." Nah, ini adalah konsep mentor. Dan semua berhak loh tanya. Saya nggak akan marah gitu kan. Saya nggak akan tersinggung, nggak apa-apa, itu hak semua orang. Karena konsepnya di benak si beliau ini, memang senior, itu adalah mentor. Di mana mentor harus lebih unggul daripada mentinya, dalam semua aspek sudah lebih kaya, lebih sukses, dan di bidang yang sama. Karena itu dia berhak untuk mentoring. Gitu kan? Nah, tapi di sisi lain, ada klien yang senior seumuran ayah saya, yang punya usaha besar banget, tapi tetap ikut coaching dengan saya udah berapa tahun? Jalan tahun kelima sudah. Kenapa? Karena tugas saya bukan untuk ajarin dia, tugas saya adalah meng-coach mereka untuk breakthrough, untuk ada terobosan baru. Itu kenapa kok saya pernah siaran di Susi kan, di Suara Sidoarjo, jangan cari jalan keluar, ini di awal-awal pandemi ya, tapi cari jalan baru. Ya, jadi kalau mentor itu ngajarin jalan keluar, atau konsultan, atau apapun lah ya, coach itu membantu membukakan jalan baru, memformulasikan jalan baru. Jadi jalan keluar versus jalan baru. Itu kenapa seorang coach bisa meng-coach apapun juga lah industrinya. Selama itu masih dikelola oleh manusia, bukan robot loh ya. Kalau selama bosnya sudah robot atau bosnya adalah artificial intelligence atau android ya berarti nggak bisa saya coach. Ya coach harus manusia, human to human. Aku malah kelebaran di sini. Iya, betul. Oke, pertanyaan kedua, apa mau? Pertanyaan kedua, Mas. Tadi sebenarnya mirip dengan yang disampaikan Coach Humphrey ini soal ego juga. Coaching yang sampai ikut ngarahin perusahaan untuk ambil keputusan sesuai sarannya. Itu baik atau tidak sebenarnya? Ya, oke. Jadi kalau perusahaannya dalam konteksnya sakit, tanda kutip, butuh diselamatkan. Ketika orang tenggelam, dia nggak bisa di-coach untuk berenang. Lah orang sudah tenggelam kok di-coach berenang, B? Ya, jadi tolong saya tenggelam, tolong. Lah masa, oke, gini ya, saya coach Anda bagaimana cara berenang. Tarik nafas, ya, kemudian lapangkan dada, dia malah mati. Airnya masuk dia malah mati, iya. Jadi pada saat orang
tenggelam, ya coachnya berubah menjadi penolong. Boleh nggak? Ya boleh, beberapa kali saya lakukan. Tapi nggak setiap hari, Mas Billy. Ya, jadi kalau coachnya kemudian menunjukkan jalan sampai ke titik point by point, supaya mereka selamat, supaya nggak mati, supaya BEP, supaya nggak ditinggal konsumen, supaya nggak bangkrut, saya lakukan. Tapi sesekali, garis bawahnya adalah sesekali orang tenggelam, ya nggak boleh dong. Saya kemudian pakai sok-sokan. Saya seorang coach ya, saya nggak membantu memberikan jawaban. Saya akan membantu menemukan jawaban dengan pertanyaan. Mati duluan, Mas Billy. Ya perusahaannya. Ya orang tenggelam kok. Ya, jadi ya coachnya jebur duluan, nyemplung duluan, tarik mereka ke atas supaya selamat. Ya, setelah dibantu sehat, kita gembleng lagi supaya berenang dengan bagus. Kan gitu. Betul. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan yang kedua tadi, bisa, boleh, sangat dianjurkan hanya ketika perusahaan dalam kondisi berbahaya. Oke. Jadi tidak setiap hari ya ini ya untuk Mbak Dita. Kalau Dita pasti Mbak ini. Baik, tadi Icang dan Mbak Dita yang sudah bertanya. Ya. Oke, baik. Coach, ini sepertinya harus kita jeda terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan ke materi ya. Lagi tadi, ya? Waduh. Iya. Ya udah. Tadi masih ada. Pertanyaan sudah habis tadi, Coach. Ini hanya 2 saja sepertinya tadi sudah bergabung. Tapi ini rata-rata dari perusahaan yang pernah di coaching itu masalahnya apa begitu. Nanti mungkin akan kita bahas setelah beberapa pesan yang akan hadir untuk sahabat Suara Sidoarjo dan juga Jawa Timur. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Memang kita sudah jenuh karena pandemi ini membelenggu dunia, mengekang silaturahmi kita. Tapi sampai ini usai, yang masih berkerumun tanpa protokol kesehatan, apa akan terus bersikap abai? Yang masih kumpul keluarga, jangan sampai kumpulkan virusnya. Yang masih nongkrong asik, jangan sampai pulang bawa penyakit. Yang masih harus berangkat kerja, jangan sampai bawa pulang virusnya. Dan yang masih abai, jangan sampai orang tuamu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan siap divaksinasi. Pesan ini dipersembahkan oleh Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sahabat, salah satu program pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi COVID-19 adalah program Perlindungan Sosial atau Perlinsos oleh Kementerian Sosial. Pada tahun anggaran 2021 ini meliputi program Keluarga Harapan PKH, bantuan pangan non-tunai, bantuan sembako, dan bantuan sosial tunai atau BST. Bantuan sembako untuk 18,8 juta keluarga ya, senilai 45 triliun rupiah, PKH senilai 20 triliun rupiah, dan BST untuk 10 juta keluarga senilai 12 triliun rupiah. Agar penyalurannya tepat sasaran dan tepat waktu, untuk bantuan sembako Kemensos bekerja sama dengan Bank Himbara meliputi BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN. Dan melalui PT Pos Indonesia untuk wilayah Indonesia Timur yang sulit dijangkau. Sedangkan penyaluran BST semuanya melalui PT Pos Indonesia langsung ke keluarga penerima harap manfaat atau KPM.
Informasi ini disampaikan oleh Kominfo, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dan indonesiapersada.id untuk menyiarkan baik. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat Jawa Timur, di Sidoarjo, Tulungagung, kemudian Nganjuk dan juga Trenggalek ya. Masih bersama dengan Coach Samfri dalam Business Talk untuk pagi hari ini. Tadi yang saya coba tanyakan itu dari semua perusahaan yang pernah di coaching, rata-rata ini masalahnya apa? Apakah tadi sempat yang disampaikan Coach Samfri itu sampai ikut nyemplung tapi hanya karena kondisinya sudah kritis mungkin ya? Atau masih ada masalah lain juga? Ya. Oke, jadi gini Mas Billy, tadi pertanyaannya bagus banget ya. Jadi apa sih yang dihadapi masalah? Nah, sebelum saya jelasin ini, sebetulnya tadi saya utang ya, gimana supaya coach itu bisa membuat sebuah perusahaan breakthrough. Nah, jadi tahapannya saya sederhanakan. Ini panjang banget tapi tahapannya melalui proses yang namanya breakdown, break up ya, baru breakthrough. Ya, apa tuh breakdown? Jadi ada 3 break ya, breakdown, break up, breakthrough. Breakdown ini adalah kita membrodoli gitu loh Pak. Kita membrodoli proses pekerjaannya daripada proses kerja bisnisnya daripada klien. Ya contoh misalnya gini, proses kerja yang udah bertahun-tahun sama terus gitu, kita kemudian tantang si owner, biasanya kalau yang saya coach ownernya ya, atau top management atau direkturnya atau CEO-nya, untuk kemudian breakdown. Membreakdown prosesnya, mana proses yang masih benar, mana yang nggak benar, udah ada policy yang bertahun-tahun tidak diubah, dipertahankan terus ya, masih relevan apa tidak gitu ya. Nah itu adalah perlu breakdown. Dan ini prosesnya menyakitkan sekali Pak, Mas Billy. Gak enak ini proses breakdown itu ya. Sudah budaya bertahun-tahun diubah, diproses, ditoto ulang. Jadi coaching ini di level awal adalah noto ulang, ditoto ulang satu-satu. Ya, siapa yang memerintah, siapa yang diperintah, prosesnya gimana, SOP-nya bagaimana, ya, kemudian kebiasaannya seperti apa, dan terutama breakdown thinking pattern, pola pikirnya klien ya. Betul, ya, pola berpikir bisnis selama ini adalah kalau kompetitor banting harga, saya ikutan coach, ya, karena itu saya jadi besar, karena saya terkenal paling murah. Nah ini kita mesti breakdown. Kenapa? Karena ia membuat perusahaan itu paling murah dan sukses, yang membuat perusahaan itu sukses adalah karena paling murah. Untuk ke level berikutnya, kita tidak bisa pakai cara yang sama, namanya juga breakthrough. Masa breakthrough sama rumusnya? Gitu kan? Yang membuat Anda sukses sampai ke titik ini, tidak akan membuat Anda sukses ke titik berikutnya. Itu kan buku yang terkenal itu ya. What got you here won't get you there. Apa yang membuat Anda sukses sampai ke titik sekarang, tidak akan bisa dipakai lagi untuk copy paste caranya yang sama untuk mencapai titik sukses yang lebih tinggi lagi, nggak bisa. Nah itu berarti mesti breakdown. Masuk akal ini. Yang masuk akal ya. Jadi coach itu biasanya kita tidak mengizinkan keplek nyontek cara yang lama supaya sukses. Itu kenapa kita seorang coach. Kenapa mereka butuh coach? Karena mereka nggak mau mengulang cara sukses yang lama walaupun sudah terbukti menghasilkan sukses. Nah ini repot loh. Sudah terbukti menghasilkan sukses, tapi kalau sama coach nggak akan dipakai. Kenapa? Karena dia membutuhkan breakthrough. Klien-klien kita membutuhkan breakthrough, sehingga bisa lompat ke level lebih tinggi, omset, profit, segala macam. Ya. Baik. Iya kalau mau ceritanya contohnya panjang lah ya, seperti punyanya ada Tesla. Ya Tesla itu breakthrough kan, mobilnya betul. Kemudian ada SpaceX, kemudian si Richard Branson yang punya Virgin maskapai airline bikin Virgin Galactic segala macam, itu sebuah proses gila-gilaan breakthrough. Ya jadi kalau mau cerita jadi panjang harus sesi tersendiri, tapi ini breakdown adalah membongkar proses kerja bisnisnya. Tapi nah ini profesi coach ya, tapi harus dibuat jaring pengaman supaya tidak mundur ke level sebelum di coaching. Misalkan 0 startup sampai ke level 10 suksesnya sekarang. Ya, 10 kemudian dia di coach supaya mencapai level 20. Nah, kalau di breakdown kan ada kemungkinannya karena di breakdown 10 ini mundur jadi 5. Betul. Nah, akhirnya kita malah rugi dong punya coach. Nah, jadi
10 ini harus dibuat jadi pengalaman, safety net, supaya kalaupun mundur, tapi masih mundur sedikit ya, paling mundurnya 9,5, lanjut lagi menjadi on the way ke 20. Ya, semoga bisa dipahami. Kalau di radio gini kan nggak bisa gambar ya, jadi bisa gambarannya seperti itu. Ya, makanya pindah ke YouTube kita ya. Oh ya, boleh ya, kita ke YouTube juga. Nanti kita sama-sama, boleh kalau pakai YouTube. Jadi gimana cara kerjanya nanti kita cari tahu ya, YouTube, saya punya YouTube, kita coba ya. Yang kedua, setelah breakdown kita break up. Nah, break up ini berat kedua, yaitu apakah kita memutus kebiasaan, termasuk memutus konsumen kita yang tidak sejalan dengan arah goal kita ke level 20. Ya, ada beberapa konsumen yang sudah mulai merongrong, yang nggak suka kita harus lebih sukses, yang minta mereka dilayani terus. Itu dengan kata lain mereka menahan supaya kita sukses. Itu seperti kalau kita punya toxic relationship ya, kalau ada orang punya teman baik, kemudian teman baiknya itu nggandolin dia supaya nggak maju-maju. Nah, ini kita mesti break up. Kalau breakdown itu membongkar, break up itu putus, memutuskan hubungan, cara kita bekerja, cara kita berpikir, cara kita apapun juga, termasuk memutuskan terhadap relasi kita, terhadap partner, kepada kadang supplier, kadang putus kepada konsumen. Ya, ada beberapa konsumen klien saya punya konsumen itu ya benar-benar toksik ya, racun banget ya, karena bayarnya sulit, kemudian mintanya macam-macam, beli 3 returnya 5, kan hebat toh, belinya 3 diretur 5 gitu kan, barangnya 2 malah disuruh beli yang jual ya. Posisi seperti ini kan harus di break up, diputuskan. Nah, setelah breakdown, break up, baru breakthrough ya. Jadi proses coachingnya itu ada formulanya. Dan teman-teman pengusaha yang ikut coaching itu pasti akan, waduh, kayak orang ke fitness gitu ya, jarum semua Mas Billy. Ya, itu kenapa kok kita bilang ini kita di fitness center ya, untuk pengusaha pasti jarum semua itu. Sakit-sakit semua badannya. Kenapa? Di breakdown, diprotolin, ditanyakan semua satu-satu kayak sebabnya, why this, why that, kenapa tidak begini, ayo dipikir ulang segala macam. Kemudian break up. Duh, kita mesti putuskan, beberapa konsumen kita tidak bisa lagi layani, kita kasih pengertian, kita kasih surat pemberitahuan bahwa kita akan move ke level berikutnya, panjang prosesnya, dan ini adalah proses coaching yang akan membentuk sebuah terobosan atau breakthrough. Breakdown, break up, breakthrough. Jadi ada tahapannya ya, bukan langsung ke breakthrough ini. Kalau breakthrough mungkin lama-lama orangnya, aduh gimana ini? Baik. Panik Pak. Panik langsung ya, karena itu tadi harus menyelam dulu begitu. Kalau misalkan ada masalah, coachnya harus menyelam dulu, baru tadi ngasih step by step gitu coach ya. Betul. Nah itu proses kerjanya sehingga kita bisa membantu klien mencapai breakthrough-nya. Baik, itu soal breakdown ya. Kalau dari semua perusahaan ini masalahnya apa coach ya? Dan mungkin syaratnya agar proses coaching ini berhasil itu harus seperti apa begitu antara coach dan juga mungkin coachee ya tadi ya. Ya, jadi saya jawab sekaligus ya, ini untuk supaya bisa satu arah. Apa ini masalah yang utama? Nomor 1 adalah cara kerja yang perlu di breakdown, yaitu cara kerja mencari omset, cara kerja menghitung profit, yang paling saya jelaskan gitu ya. Cara kerja untuk mendapatkan prospek baru, cara kerja untuk membuat pesona baru, branding, penjelasan kepada konsumen, kemudian menentukan niche ya. Menentukan niche itu adalah ceruk pasar yang benar ya. Menentukan why customer mau belanja kepada saya, menentukan cara kita menawarkan, macam-macam. Itu dari sisi penjualan. Kemudian breakdown, masalah yang kedua bisa perekrutan. Waduh Mas, ini lagi perekrutan. Kadang kita cuma titip tetangga, titip satpam depan, titip teman main badminton, titip saudara untuk jadi karyawan kita. Padahal untuk breakthrough, kita nggak bisa cuma main titip. Kita harus menentukan dulu siapa yang kita mau pinang, siapa yang kita mau rekrut, siapa yang kita mau jadikan partner jangka panjang di bisnis kita. Nah itu breakdown beneran ya. Wah, proses rekrutmennya. Kemudian operasional, efisiensi, breakdown lagi. Problemnya banyak orang melakukan efisiensi ini dengan cara take it for granted. Artinya apa? Mereka melakukan SOP yang udah bertahun-tahun diikuti terus. Saya tanya efisien apa enggak kerjanya ini? Ya dari dulu begitu, kebiasaannya begitu. Dari dulu begitu sih coach, selalu jawabannya seperti itu. Ini kita mesti breakdown. Ya, nah ini masalah-masalah ya dari sisi konsumennya yang lama masalah dilayani, ya kadang-kadang malah anak buah dari family business ya, terutama ya, perhatian ini penting banget. Anak buahnya itu anak buah masih direkrut oleh orang tuanya sehingga tidak bisa dipecat karena kalah senior. Wah ini juga problem.
Ya, jadi anak buah yang sudah usur, saya bilang, loh itu kenapa kok masih dipakai om itu, tante itu? Wah itu utang budi kita. Loh kalau utang budi, ini makanya proses coaching itu benar-benar nggak enak semua ya, artinya jarum semua. Tapi demi breakthrough ya, bukan jarum karena kita sadomasokis suka disiksa ya. Kalau memang utang budi dengan si om dan si tante itu, ya udah rumahkan saja, kasih mereka gaji, kasih mereka profit sharing. Itu lebih mulia. Tapi kalau dia dirumahkan tersinggung, ya udah kasih dia pekerjaan, bikinkan unit usaha baru di mana mereka bisa mengelola. Tapi ini nggak bisa win-win ya, nggak bisa. Kemudian dia nuntut lagi, saya juga mesti dapat posisi sebagai yang dihormati direktur, nggak bisa. Kita menghormatinya dengan cara yang lain, bukan dengan cara memposisikan dia sebagai pemegang keputusan yang nanti mengacaukan atau berpotensi mengacaukan bisnisnya. Itu bukan menghormati, itu malah merendahkan dia sebetulnya. Betul sekali. Ya, jadi ini yang masalahnya di situ ya. Masalahnya itu kenapa kok kita sebagai coach ini nggak bisa cuma ngomong sesuatu yang mengenakan telinga klien. Kemarin saya sama klien saya kemarin ngambek sama saya, Mas Billy. Kemarin barusan ini hari Rabu saya coach. Ya, kenapa ini klien luar pulau lagi ya? Dia ngambek karena saya ngomongnya nggak enak. Ya, dan intinya nggak boleh diomongin karena rahasia, tapi mereka benar-benar ngambek. Dan saya di belakang saya bilang maaf kalau tidak enak, tapi ini memang profesi yang ya akhirnya beliau mengerti. Oh ya udahlah, memang profesinya begitu dan memang ada intinya, ada maksudnya. Ya, jadi ngambek klien-klien saya banyak yang ngambek sama saya, Mas Billy. Ya jadi itu problem. Nah, tadi pertanyaan berikutnya apa tadi terakhir setelah masalah apa yang dihadapin oleh agar sukses begitu untuk prosesi coaching ya. Apa yang harus dilakukan antara coach dan juga coachee sendiri? Ya oke, ini waktu mepet ternyata ya. Untuk sukses, maka nomor satu harus di-coach berdasarkan planning. Now, here's the thing ya. Banyak pengusaha itu ketika ikut coach, tidak ada proses planningnya, mau kemana breakthrough-nya, what is the next level. Nah, ini berarti ketika di coach, yang di coach apanya? Kan coaching itu kan breakdown, break up, breakthrough. Berarti harus ada tujuan breakthrough-nya mau kemana dong? Apakah itu omsetnya, profitnya, organisasinya, ekspansinya, cabangnya, unitnya, timnya, bla bla bla. Ya, jadi harus ada planning supaya sukses. Kita harus punya planning. Itu kenapa kalau saya mengcoach perusahaan harus kita settingkan dulu planningnya. Kita rapikan, kita mesti runtutkan dulu planningnya mau kemana, tujuannya apa, goalnya apa. Itu namanya kita bilang namanya pre-coaching ya, pre-coaching sebelumnya. Nah, apa yang mesti dilakukan oleh coachnya adalah mempersiapkan diri untuk menyetel coaching style sesuai dengan planning klien. Nah ini ya, coaching style itu mesti disetel sesuai dengan planning kliennya. Jadi kalau kliennya mau kemana, coaching style-nya mesti disetel. Seorang coach nggak bisa menggunakan satu style coaching. Ada banyak style coaching, by the way, ini nggak cukup waktunya kalau saya jelaskan jadi panjang. Tapi ada beberapa macam ragam jurus coaching yang nggak bisa dipakai berulang-ulang di klien yang berbeda. Itu nggak boleh. Itu melanggar sumpah profesi. Jadi setiap klien punya goal, kemudian goalnya itu harus disesuaikan dengan coaching style daripada coachnya. Oke, baik, paham. Jadi memang kalau misalkan coachnya itu usianya mungkin di atas 30 ya, yang di coaching tadi mungkin usianya di bawah 30, itu juga harus mengikuti stylenya 30-an tadi ya? Ya, kira-kira begitulah ya. Intinya adalah cara kita menanyakan, cara kita memformulasikan solusi itu harus disesuaikan dengan goalnya, dengan kliennya, dengan level goalnya dan segala macam ya. Nah, mungkin kalau perlu kita buat sesi berikutnya yang lain kali ya. Jadi lebih dalam nanti ya. Bagaimana menggiring atau membimbing seorang klien mencapai goal yang belum pernah dicapai sebelumnya. Ingat ya, breakthrough itu adalah belum pernah dicapai sebelumnya. Belum pernah. Jadi kalau sudah pernah dicapai itu bukan breakthrough Pak, itu namanya mengulang kesuksesan. Itu mentor cukup, mentor pun cukup, konsultan pun cukup. Gitu ya. Ini saya ada pesan yang mesti saya sampaikan nih sebelum habis waktu yang lupa saya. 18 Maret ya, teman-teman. Thank you udah mendengarkan. Sorry ini jadi panjang karena kalau saya udah ngomong coaching bisa sehari sendiri nanti ya. Saya ngomong karena profesi saya sudah 10 tahun. Jadi teman-teman jangan lupa Leadfest ke-8. Jadi kita masuk ke batch ke-8 ya, Leadership Festival tanggal 18 Maret. Kita akan mengadakan, nanti detailnya bisa follow di IG-nya Leadfest ya, Leadfest ya, Leadfest. Leadfest begitu. Tulisannya Leadfest begitu ya. Ya, follow IG-nya Leadfest untuk mengetahui. Jadi Leadfest ini bagus banget untuk menambah kemampuan leadership kita, kepemimpinan kita. Oke, siap, baik. Ya.
Udah waktunya udah habis Mas Billy. Saya ngomongnya agak cepat tadi. 2 menit ini. Sudah lewat 2 menit ini, Bah. Iya. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan minggu depan ikut saya berarti ya. Iya. Sorry. Jadi kalau mau bicara coaching, memang passion saya di sini, memang ilmu saya di sini, jadi kepanjangan kadang-kadang ya. Saya tapi semoga pengen tanya. Saya ingin tanya lagi sebenarnya, cuman besok saja minggu depan ya. Kalau misalkan ada waktu lagi. Baik. Silakan ya. Kalau Mas Billy kan bisa japri saya langsung DM saya. Oke, silakan. Jadi terima kasih untuk waktunya teman-teman. 1 jam ini cepat sekali kalau kita bicara coaching, nggak keburu menjelaskannya. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan pencerahan. Sampai ketemu minggu depan. Saya Hafri Rusi dari Para Coach Indonesia. Mohon pamit. Salam the next level. Baik, terima kasih Coach Sampri atas waktunya yang sangat berharga selama 1 jam. Selamat beraktivitas kembali. Baik, untuk sahabat Jawa Timur, demikian kita sudah mendengarkan program Business Talk ya untuk pagi hari ini yang sangat seru ternyata. Nanti bisa Anda saksikan setiap hari Kamis di jam 7 pagi tentunya bersama dengan Suara Sidoarjo dan juga radio kesayangan Anda.